Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika gempa mereda, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Setiap lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan. Tetapi terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Tia? Tidak semua, Miko. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidaknya lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi bergerak, Tia? Terkadang kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu, Miko? Indonesia ternyata berada di pertemuan 3 lempengan, makanya Indonesia menjadi area yang rawan gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Miko. Namun, tahu tidak, pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Daerah perbatasan lempeng-lempeng memiliki kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Tanah Indonesia yang subur adalah akibat dari pertemuan lempeng yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis. Sejak tahun 1900 sampai 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. 4 diantaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, di Yogyakarta tahun 2006, Padang tahun 2009, dan Palu tahun 2018. Miko, tahukah kamu, karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh. Iya, peta gempa itu apa sih? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia, sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda. Bagaimana sih cara membaca peta ini, Tia? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak daripada daerah yang berwarna terang, Miko. Gempa bumi udah bisa disebut menjadi bencana alam kalau kekuatannya mulai mencapai 5 skala Richter. Tapi kalau kita mau temenan sama si gempa bumi ini, ternyata dia itu suka kasih kita tanda-tanda kok kalau dia lagi mau bermain sama kamu. Pertama, dia itu suka membuat kita sedikit pusing. Karena kita akan merasa bergoyang seperti kalau kamu lagi naik perahu. Dan membuat benda di sekeliling kita bergoyang-goyang. Kedua, kalau kamu memelihara anjing atau kucing, mereka pasti bertindak aneh, ketakutan, dan mungkin nyamperin kamu karena mereka merasa ada sesuatu aneh yang lagi terjadi. Atau kalau kamu melihat keluar rumah, burung-burung juga berterbangan ketakutan karena mereka memiliki naluri yang kuat tentang alam. Ketiga, coba deh kamu perhatiin awan yang ada di langit. Kalau aja ada awan yang bentuknya seperti ini, lurus berdiri seperti ini, maka kamu harus waspada kalau bisa saja gempa bumi sedang menghampirimu. Sebenarnya, kalau bumi lagi bergoyang-goyang dan gempa bumi menghampirimu, kamu nggak perlu panik dan takut kok. Dengan mengetahui, memahami, dan berkenalan dengan gempa bumi, dan juga mengikuti hal-hal yang telah disampaikan tadi, kamu akan aman dan selamat dari goyangan bumi.
Jadi, ayo bagikan video ini ke teman-temanmu yang lain agar mereka juga bisa berkenalan sama si gempa bumi.